Dan ironisnya, kita semua tetap nabung uang karena merasa itu hal yang paling benar. Kalau ternyata nabung uang itu rugi, kalian percaya nggak? Bukan karena kita boros, bukan juga karena salah bank, tapi karena ada mekanisme di dalam sistem keuangan yang memang by design bikin nilai uang kita berkurang diam-diam tanpa kita sadari. Dan ironisnya, kita semua tetap nabung uang karena merasa itu hal yang paling benar. Video kali ini bukan soal budgeting, bukan soal tips hemat, tapi ini soal bagaimana uang itu sebenarnya bekerja. Dan untuk memahami hal itu, kita perlu tahu dulu nih, gimana proses uang itu terbentuk jadi seperti sekarang. Dari zaman barter sampai sistem yang kita pakai saat ini. Nah, begitu kalian paham, cara kalian memperlakukan uang gak akan pernah sama lagi, guys. Ini bukan konspirasi ya, tapi ini realita. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Biar kalian ngerti kenapa uang bekerja seperti sekarang, kita perlu balik sebentar ke awal, ribuan tahun lalu. Manusia belum kenal sama yang namanya uang. Kalau butuh sesuatu, ya tinggal tuker-tukeran barang. Kamu punya ayam nih, mau tuker ikan. Tapi si nelayan butuh kayu bakar, bukan ayam. Si penjual kayu butuh kain. Si penjual kain butuh ayam. Ribet banget kan? Inilah yang udah sering kita dengar. Barter. Nah, sepanjang perkembangan zaman, barter ini nggak efektif, guys. Terus manusia menemukan solusi baru, yaitu emas. Emas jadi alat tukar yang hampir sempurna. Dia langka, tahan lama, bisa dibagi, dan yang paling penting, semua orang bisa menerimanya. Orang dari ujung dunia bisa transaksi dengan orang di tempat lain tanpa perlu saling percaya, karena mereka sama-sama percaya pada emas. Nah, terus sepanjang perkembangannya, ditemukanlah kelemahan yang cukup fatal, yaitu berat. Mau beli tanah, bawa emas berkilo-kilo. Mau dagang lintas benua, kapalmu penuh dengan emas. Dan kalau kapal tenggelam, tenggelamlah semua emas itu. Berkembang lagi zaman. Manusia menemukan solusi, yaitu nitip emas di bank. Masuk akal kan? Bank kasih kita surat bukti kepemilikan berupa kertas yang kapan aja bisa ditukar kembali ke emas. Nah, disinilah cikal bakal uang kertas. Uang bukan lagi emas itu sendiri, tapi janji bahwa emas itu ada. Janji yang tertera di selembar kertas yang tak berharga. Dan disinilah masalah besar terjadi. Welcome to the broken system. Bretton Woods dan Nixon Shock. Ini adalah salah satu momen bersejarah di dunia keuangan. Kita lompat dulu ke tahun 1944. Nah, saat itu dunia sedang berada di akhir babak Perang Dunia II. Dan kondisi keuangan dunia sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, berkumpullah 44 negara di sebuah hotel di New Hampshire, Amerika Serikat. Tempat itu bernama Bretton Woods. Nah, negara-negara ini mikirin gimana caranya membangun ulang sistem keuangan dunia yang udah hancur. Dan mikirin gimana caranya bisa proses recovery ekonomi bisa berjalan dengan baik setelah tragedi Perang Dunia II. Nah, di pertemuan ini setidaknya lahirlah kesepakatan yang sangat fundamental dan menggebrak dunia. Ada dua kesepakatan penting. Pertama, dolar Amerika dipatok ke emas. Ini yang harus diingat nih. Dolar Amerika dipatok ke emas dengan kurs 35 dolar per troy ounce. Yang kedua, semua mata uang dunia dipatok ke dolar. Ini artinya secara nggak langsung, semua mata uang dunia tersambung ke emas melalui dolar. Nah, seketika dolar jadi raja mata uang dunia. Sistem ini disebut dengan Gold Exchange Standard. Dan ini berhasil. Selama lebih kurang 25 tahun, sistem ini bisa menjaga stabilitas ekonomi dunia. Kemudian muncul masalah baru. Amerika perang sama Vietnam. Dan butuh biaya yang sangat-sangat besar. Nah, ini awal mula yang bikin kacau nih. Amerika mencetak lebih banyak dolar untuk biaya perang tanpa tambahan emas yang cukup untuk mendukungnya. Dan dolar beredar di dunia makin banyak, tapi cadangan emas Amerika nggak bertambah. Nah, terus dunia mulai curiga dengan langkah yang diambil oleh Amerika ini. Tanpa pikir panjang, salah satu negara yaitu Prancis
ngirim kapal ke New York untuk nukarin dolar-dolar mereka dengan emas fisik. Seketika, cadangan emas Amerika menipis dan hampir habis. Di sisi lain, dolar semakin bertumpuk. Nah, kemudian Presiden Amerika pada saat itu, Richard Nixon, mengumumkan pada tanggal 15 Agustus 1971 yang intinya gini. Dolar Amerika tidak bisa lagi ditukar dengan emas. Dan Amerika secara sepihak menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas. Inilah yang dikenal dengan Nixon Shock. Sejak saat itu, dolar nggak lagi punya backingan emas. Mata uang semua negara pun begitu. Dan dunia memasuki era baru. Welcome to the fiat money age. Uang yang kita pegang sekarang ini, entah itu rupiah, dolar, euro, apapun deh, tidak didukung oleh apapun yang fisik. Tidak ada emas di baliknya, tidak ada perak, tidak ada komoditas apapun. Terus, kenapa uang itu punya nilai? Karena kepercayaan. Uang kertas Rp100.000 bernilai Rp100.000 karena kita percaya. Kamu percaya, aku percaya, semua orang percaya. Kalau kepercayaan itu hilang, uang tidak lebih dari sekedar kertas biasa tak berharga. Di Indonesia, yang menjaga kepercayaan itu adalah Bank Indonesia. BI punya tugas untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil. Salah satunya dengan cara mengendalikan inflasi. Nah, di sini nih ada hal yang harus kalian pahami, guys. Inflasi bukan kecelakaan. Inflasi bukanlah sesuatu yang tanpa disengaja. Inflasi adalah bagian dari desain sistem ini. BI secara aktif menargetkan inflasi. Inflasi yang relatif kecil, sekitar 2 atau 3% per tahun, dianggap yang paling sehat karena mendorong masyarakat untuk membelanjakan dan menginvestasikan uang mereka. Ini artinya, setiap tahun, diam-diam, daya beli uang kita berkurang. Katakanlah inflasi sekitar 3% per tahun. Uang 10 juta rupiah cuma disimpan doang, nggak diapa-apain. Secara teori daya belinya berkurang dan hanya tinggal sekitar 9.700.000 rupiah lah. Hilang sekitar 300 ribuan. Jumlah uangnya tetap 10 juta, hanya saja daya belinya yang setara dengan 9.700.000 rupiah. Bukan karena dipakai, tapi karena sistem memang bekerja seperti itu. Dan ini belum selesai, guys. Ada lagi yang lebih mind-blowing. Pertanyaan yang sering muncul, dari mana uang itu berasal? Sebagian besar orang pasti jawablah, Bank Indonesia yang cetak. Terus uang itu beredar ke masyarakat. Bener sih, but not that simple. It's more complex. Sebagian besar uang yang beredar di perekonomian kita ini diciptakan oleh bank komersial. BCA, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Caranya lewat mekanisme yang kita sebut Fractional Reserve Banking, FRB. Fractional Reserve Banking ini adalah sistem di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dana nasabah sebagai cadangan dan memutar sisanya untuk disalurkan kembali. Nah, melalui mekanisme ini, bank sebenarnya menciptakan uang baru lewat kredit. Semudah jadi tuh uang. Semudah itu. Setiap kali bank menyetujui pinjaman, mereka cukup menambahkan angka saldo digital ke rekening nasabah tanpa harus mengambil uang fisik dari brankas mereka sendiri. Nah, akibatnya sebagian besar uang yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah uang tunai hasil cetakan Bank Indonesia, melainkan uang giral, hasil putaran utang yang keberadaannya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan nasabah, trust. Jadi sebenarnya saldo di m-banking kita itu tidak sepenuhnya didukung oleh uang tunai di brankas bank tersebut. Uang kita sedang diputer sebagai pinjaman untuk orang lain. Nah, artinya seluruh sistem perbankan ini berdiri di atas satu fondasi, yaitu kepercayaan. Selama kita semua percaya bank aman, sistem akan berjalan. Tapi, coba kepercayaan itu hilang. Kita serentak semuanya narik uang tunai secara besar-besaran. Apa yang terjadi? Bank seketika akan kolaps karena mereka tidak akan pernah sanggup menyediakan uang fisik sebanyak itu dalam waktu bersamaan. Disinilah kerapuan sistem ini. Ini tidak berdiri di atas emas, perak, atau tumpukan uang tunai.
melainkan hanya di atas kepercayaan kita bersama. Oke, sekarang aku coba sambungin semua yang udah kita bahas tadi ke keuangan pribadi kita. Kita udah tahu kalau uang fiat itu nilainya bergantung pada kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah tahu juga kalau inflasi adalah bagian dari desain sistem, bukan kecelakaan. Terus yang ketiga, kita udah tahu bahwa bank komersial terus-terus menciptakan uang baru melalui kredit. Nah, semua hal ini punya satu konsekuensi yang langsung nyentuh dompet kalian, yaitu semakin banyak uang beredar di perekonomian, semakin cenderung tergerus daya beli setiap rupiah yang kalian simpan diam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini by design. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih? Yang pertama, Pahami bahwa menyimpan uang dalam jangka panjang itu bukan nabung, tapi kehilangan nilai secara perlahan. Dana darurat tetap perlu, tapi simpenlah secukupnya aja, jangan lebih. Kedua, uangmu harus tumbuh minimal secepat inflasi. Kalau inflasi 3% per tahun, instrumen keuanganmu minimal harus menghasilkan di atas 3% tadi. Kalau enggak, kamu sebenarnya sedang rugi, meskipun angka di rekeningmu tidak berkurang. Ketiga, sebelum bicara investasi, pahami dulu posisi keuanganmu. Banyak orang yang terburu-buru cari instrumen investasi terbaik, tapi nggak tahu berapa total aset mereka, berapa kewajiban mereka, dan berapa sebenarnya arus kas mereka setiap bulan. Tanpa peta itu, kamu akan terus bergerak tanpa arah, dan sistem ini akan terus menggerus nilai uangmu tanpa kamu sadari. Nah, buat kalian yang mau mulai dari sini, aku udah siapin 2 template yang bisa langsung kalian pakai. Personal balance sheet untuk lihat gambaran besar aset dan kewajiban kalian, dan personal cash flow untuk tracking uang masuk dan keluar setiap bulan. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung download. Oke, kita udah bahas panjang lebar. Jadi kesimpulannya sederhana. Uang fiat nilainya bergantung pada kepercayaan, inflasi menggerus daya belinya setiap tahun, bank terus menciptakan uang baru melalui kredit. Nah, ketiganya ini bekerja bersamaan, diam-diam, setiap hari, tanpa kita sadari. Nabung uang itu bukan kejahatan, tapi membiarkan semua uangmu diam dalam jangka panjang, itu yang merugikan kamu. Sistem ini tidak akan berubah, tapi cara kamu bermain di dalamnya, itu yang bisa diubah mulai sekarang. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.